Selamat datang di grup PHP. Nama saya Gunawan. Buat yang sering lihat podcast buatan saya, nah inilah wajah saya sebenarnya. Hari ini kita akan membahas tentang kondisi. Nah, kondisi di sini ya apa? Bisa diimplementasikan di PHP, JavaScript atau bahasa lainnya. Yang akan saya bahas hari ini adalah dasarnya, terus bagaimana penggunaannya dalam yang lebih rumit ke depannya. Ya. Seperti kita ketahui, ya. Seperti kita ketahui, kondisi itu terdiri dari if dan else. Ya. Ini saling saling terkait ya. Sebenarnya akan bagus kalau kita membuat sebuah pengkodingan, membuat sebuah kondisi, disarankan adalah kalau kita masukkan if, kita juga harus masukkan else. Kenapa? Kalau pengalaman dari saya, ternyata ada beberapa kasus yang dia butuh else-nya gitu. Biasanya kita memang butuh if-nya aja, else-nya nggak pakai. Tapi di saya untuk ngedebugging istilahnya, saya pasang nih else-nya. Tapi di else itu saya kasih kayak semacam debugging bahwa oh ini kondisinya nggak berhasil gitu. Nah, standarnya ya seperti biasa ya, if selalu bentuknya seperti ini. If argumen, terus apa yang harus dikerja, apa yang dijalankan, kemudian di bawah adalah else, terus apa yang harus dijalankan. Nah, ketika sudah multi, misalnya saya punya kasus laki-laki perempuan misalnya, jenis kelamin. Kalau laki-laki kata-katanya sama datang bapak apa gitu, Bapak Gunawan. Nah, kalau misalnya perempuan ya sama datang Ibu Gunawan, misalnya seperti itu. Ya. Di sini seperti apa mudahnya adalah di sini kita masukkan if jenis kelamin laki-laki, maka jalankan halo Bapak Gunawan. Kalau else halo Ibu Gunawan. Tapi dalam kenyataannya ya, kita akan menemukan bukan hanya dua kondisi, maksudnya laki-laki atau perempuan, ya bisa lebih gitu. Mungkin dia tidak mau menyebutkan jenis kelaminnya, istilahnya mau menyembunyikan, misalnya dia lupa memasukkan, sebelumnya dia lupa memasukkan jenis kelamin, jadi kosong jenis kelaminnya, maka kita harus ada lagi namanya else if jenis kelamin perempuan. Kalau else ya mungkin kita sebut sama datang namanya saja, tidak usah pakai title. Nah, seperti itu. Nah, dari if ya yang bisa panjang, else if, ada lagi ada else if, ya, dan seterusnya. Ini nanti bisa disingkat dengan menggunakan metode namanya switch. Tapi, nah saya jelaskan. Tapi tolong diingat, switch itu belum tentu memenuhi kebutuhan kita, karena kebetulan switch itu yang saya lihat ya, maaf saya agak lupa itu apa penulisannya, tapi switch itu nilainya itu kebanyakan integer gitu ya. Contohnya switch misalnya case 1.2, terus ini apa yang mau dikerjakan, jangan lupa masukkan break stop gitu, break lompat terakhir, else nya switch itu adalah default. Oke. Dan ini nggak usah pakai break lagi karena sudah terakhir kan, default udah terakhir. Nah, kalau misalnya kita ngomong ini masalah angka, maksudnya ini pilihannya angka ya, 1 2 3 4 5. Oke, nggak apa pakai switch. Tapi tolong diingat, ini mungkin yang suka kita lupa ya. Kadang nilai yang ada di sini parameternya itu bukan angka, tapi malah karakter atau string. Nah, ini yang bahaya. Kenapa? Satu angka sama satu string, satu karakter
itu sebenarnya berbeda. Akan bagus kalau kita benar-benar kita convert itu jadi angka, jangan cuma hanya pakai aja gitu, satu udah, tapi kita paramnya kita nggak convert. Karena apa? Mungkin saat ini kamu coba berhasil, nggak ada masalah, tapi mungkin kalau misalnya PHP-nya akan berkembang, misalnya saat ini kamu nyoba PHP 5 no problem, PHP 7.2 mungkin no problem, mungkin tiba-tiba ada PHP 9 gitu, itu mungkin langsung yang sensitif hilang, nggak bisa dipakai satunya karena param yang kita masukkan adalah string, seperti itu. Nah, saya pribadi nggak pernah sebenarnya nggak mau pakai ini karena istilahnya saya nggak bisa ngebaca dengan enak, karena beberapa orang mungkin kayak saya mungkin udah terlalu capek ya ngeliat banyak tulisan ya. Mungkin yang muda-muda nih udah yang mantep punya nih codingnya ya, udah nggak masalah kalau codingnya panjang-panjang ya, atau codingnya ya istilahnya penuh gitu satu layar, just pakai switch saja nggak masalah. Tapi ketika kita ya udah mungkin berumur ya sedikit curhat lah, akhirnya saya memang mau nggak mau akhirnya pakai konsep ya, jadi pakai if banyak, if bla bla bla, if lagi dan seterusnya, banyak if. Memang kalau dari orang awam mungkin dari beberapa orang lihat nyapein banyak banget if-nya, tapi ya bagi orang yang istilahnya mungkin kita sudah banyak makan banyak asam garam gitu ya, mungkin ya nggak apa ya itulah apa adanya. Karena kita selain kita cuma bikin coding, kita juga harus memastikan bahwa apa aja yang sudah kita jalankan, apa aja yang harus kita analisa bahwa semuanya udah jalan dengan sempurna gitu. Nah, dan itu kembali ke kita masing-masing. Apakah kita misalnya kalau kondisinya banyak, apakah kita akan menggunakan konsep if-nya banyak seperti ini, atau kita pakai switch ya. Nah, itu kembali ke kita masing-masing. Nah, tapi ada lagi nih. Nah, ini terakhir nih tips yang paling penting. Ya. Kita sekarang menghadapi yang kondisinya itu panjang. Ya. Bayangkan kamu if ini panjang ya, kalau misalnya ini adalah layar 60 karakter, kamu itu sampai istilahnya sampai ke line ketiga lah istilahnya, atau line kedua. Itu cukup panjang kan? Dan istilahnya untuk beberapa orang yang nggak terlalu, mungkin bukan nggak terlalu ya, mungkin kalau udah ngantuk itu bisa miss ya, terus juga nggak enak ngebacanya panjang begitu. Kamu bisa menggunakan metode namanya, ini sebenarnya ini tekniknya namanya readable code ya. Kamu buat sebuah parameter, misalnya parameter is valid, sama dengan parameternya apa sih yang mau kamu kondisikan, misalnya is admin misalnya itu ya, is admin dan misalnya apa di situ. Jadi kamu tulis dalam bentuk parameter, di if-nya tinggal pakai parameter yang kamu gunakan tadi tuh, is valid. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah salah satu dari readable code. Memang akan banyak lainnya, akan banyak sampai mungkin bisa jadi ribuan ya. Tapi pengalaman kalau kamu codingnya makin panjang, itu bukan berarti program kamu jadi lambat, bukan. Bisa terjadi malah program kamu malah ya lebih cepat. Dan juga kan permasalahan dalam pengkodingan itu bukan programnya lambat, tapi bagaimana kamu bisa cepat menyelesaikan sebuah masalah. Karena kalau coding itu bertujuan adalah menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah ya, seperti itu ya. Nah, itu juga nggak tepat kalau misalnya yang penting fungsinya jalan. Well, betul, yang penting fungsinya jalan. Tapi hari ini jalan, kita nggak pernah tahu kalau beberapa bulan kemudian nanti nggak jalan. Itu yang akan jadi pertimbangan kita gitu. Jadi kita istilahnya harus berpikir yang agak ke depan. Hari ini mungkin kita bisa bilang
saya membuat sebuah saya membuat sebuah coding, istilahnya saya nggak filter ya, saya pakai aja. Tapi nanti ke depannya kita ternyata ada masalah nih, misalnya kok ini sessionnya bukan admin kok bisa masuk. Nah itu kan harus filter kan. Nah kita nggak melakukan itu dari awal. Nah gitu. Tapi baik lagi, kenapa kita nggak melakukan hal seperti itu? Ya pasti ada alasannya. Misalnya waktunya nggak cukup, atau apa istilahnya, kamu nggak punya BRD yang jelas, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Itu adalah tips saya dan penjelasan saya tentang kondisi atau if, dan juga switch ya, secara singkat. Nah, untuk yang baru belajar coding, nah, saya tekankan tolong membiasakan diri untuk membuat sebuah kode yang enak dibaca atau readable. Kenapa? Karena bisa aja ketika kamu lagi bete dan kamu harus betulin ini program, kamu bisa cepat untuk betulinnya dibandingkan dengan kalau kamu nanti nulis itu panjang, udah baris of code lah gitu. Dan kan ketika ada error, tolong betulin. Kamu kan pasti udah langsung bete nih. Bete kok, saya lagi capek-capek nih, suruh benerin. Nah kalau misalnya ya agak enak dibaca, readable, ya nggak masalah. Jadi sedikit berkurang lah kesalahan kita. Kalau kita aja udah kesel disuruh betulin, terus kemudian membaca coding kita sendiri yang berantakan, waktu tambah kesel, ya akhirnya bukannya kerja malah kesel. Nah seperti itu ya. Terima kasih yang sudah nonton. Silakan tunggu podcast video-video saya berikutnya. Terima kasih.